Dilarang bawa minum miras. Cakep. Batas pengeras suara jam 10. Ntar gak usah boleh sekalian, baru perfect. Ini mah asli dah. Kalau gak kangen bini gue gak pulang ini. Pagi-pagi minum kopi panas, terus hujannya di sini pagi-pagi. Jadi semalam tidurnya lumayan. Ini gue biarin kebuka aja ternyata malah, karena anginnya datang dari belakang tenda kan. Gue buka terus bisa ngelihat view ini. Main dari jalanan ya. Mungkin nanti di datar Venus Camp viewnya bakal lebih oke nih. Nggak tahu sih, tapi akan pakai setup ini lagi atau pakai yang hammock. Oh iya, ini sorry berantakan. Kayak gini nih tempat tidurnya. Jadi gue tidur pakai jaket, terus pakai sleeping bag ini buat dipakai sebagai sleeping bag yang bisa juga jadi hammock. Terus gue juga pakai ini, cuman ini nggak dipakai sebagai sleeping bag, gue jadiin bantal. Nah ini udah yang kedua kali ngecas HP di perjalanan ini, cuman pakai power bank ini doang nih. Emang gede banget nih, kayak batu batako gitu, berat juga. Tapi udah 2 kali pakai masih 83% gitu. Ajib emang, nggak salah nih bawa ini, recommended deh nih. Update, jadi tenda udah digulung tadi. Dia sempet dokumentasi. Habis hujan selesai langsung gulung. Terus kita mandi di sini. Terus ada spot yang lumayan unik nih di sini, di Madasari. Di sini tadi gue bikin reels dulu. Nah sekarang udah jam 9. Sebenernya gue mau langsung cabut, cuman bagusnya makan dulu sih. Jadi habis ini kita makan dulu, terus kita langsung cabut ke puncak gua atau Sayang Helang. Kita lihat nanti waktunya cukup apa enggak. Promo alhamdulillah, walaupun kemarin drama jatuh karena kurang pasak, tapi udah diperbaiki yang masalahnya. Jadi kemarin jatuh si kunci ini jadi kendor nih. Udah gue kencengin. Terus ini nih yang parah, lecet tuh. Sampai besi dalamnya kelihatan dan karat. Jadi habis ini di rumah, pas udah nyampe rumah harus diamplas terus dicat lagi nih ke bagian sini, ditimpa. Ini juga nih agak lecet. Karena dia nggak langsung ke tanah. Bukan kena ini tanahnya nih, tapi kena helm di sini. Ini kena helm, jadi helmnya hancur kayak gitu. Terus bikin lecet ini. Tapi ini helm masih dipakai buat legalitas aja. Sebenarnya ini udah agak bahaya sih ya. Kalau misalkan ada apa-apa ini udah masalah, tapi kita tetap pakai aja. Perjalanan pun berlanjut. Setelah menikmati suasana pantai yang ringan sedap, gue balik lagi ke arah Garut melalui jalur yang sama ketika gue datang. Masih terlihat sisa hujan tadi pagi, dan gue bisa lihat dari kejauhan langit udah mulai makin gelap. Yang artinya bentar lagi bakal mau hujan nih. Dan bener aja, di tengah jalan gue terpaksa berhenti untuk berteduh dan pakai jas hujan. Tapi sambil kehujanan, gue tetap gas sampai akhirnya langit cerah kembali ketika gue sampai di daerah Garut, atau tepatnya di Cilauteren. Update. Jadi tadi pas lagi dari arah Tasik menuju Garut sini, tiba-tiba hujan gede banget dan lumayan panjang ternyata. Jadi gue memutuskan untuk berhenti dulu terus pakai jas hujan. Nah sekarang kita udah ada di Garut nih, tepatnya di Cilauteren. Istirahat sebentar. Jas hujannya lumayan nih, nggak ada bocor, asal pasangnya bener. Cuma ini tinggal
uh, si Eiger ini basah, dia nggak anti air, jadi kaos kakinya ini basah di dalam nih. Jadi habis ini kita lipat dulu ini, terus gue mau beli kaos kaki. Setelah basah-basahan dan berdiperlengkapan tadi, gue melanjutkan perjalanan. Awalnya gue juga ingin mampir ke Pantai Sayang Helang yang ada di sekitar daerah Cilautaran ini juga, dan juga ke Puncak Guha. Namun kalau ngelihat waktu yang tersisa, sepertinya nggak mungkin kan kalau dua-duanya sekaligus. Terus juga melihat langit udah mulai memberikan tanda-tanda mau hujan, akhirnya gue memutuskan untuk gas terus aja. Dan cuma mengunjungi satu aja dari dua destinasi yang tadinya gue ingin kunjungi ini. Jadi akhirnya kita sudah sampai di Puncak Guha. Akhirnya, wih, masya Allah, lihat tuh, wih, langsung kelihatan lautnya. Jadi ini nih namanya Puncak Guha nih. Gue sih cuma lewat doang, pengen foto. Tadinya ini salah satu pilihan gue mau ngecamp, tapi gak jadi. Gue pengen datang foto-foto aja. Kurang lebih gini nih view laut dari atas Puncak Guha. Anginnya lumayan kenceng, karakter angin pantai banget. Ditambah lagi ketinggian tempat ini. Jadi kalau mau camp di sini, pastikan setup tenda kalian tuh bener dan kuat, gak mengarah ke arah angin yang datang. Dari sini kita bisa lihat sebagian kecil dari Samudra Hindia, deburan ombak, birunya lautan, dan luasnya samudra yang kita nggak bisa lihat ujungnya. Dan ini bikin gue inget betapa kecilnya manusia dan nggak berdayanya kita. Update habis dari Puncak Guha tadi ya, habis melihat keindahan alam ciptaan Allah ya, Masya Allah banget ya. Masuknya murah lagi, cuman goceng. Mudah-mudahan aja tetap segitu dah. Masuknya goceng, ngecamp, kalau mau ngecamp nambah goceng. Terus pemandangannya ajib. Cuman kalau camp di situ musuhnya angin tuh udah pasti tuh. Harus siap-siap. Pasaknya yang kuat. Nah, sekarang gue lagi di jalan dari arah Ranca Buaya ke Pangalengan. Kalau berdasarkan prediksi Google sih harusnya gue sampai sekitar jam 4 atau jam 5 gitu ya. Mudah-mudahan bener. Jadi kita nanti ke Indomaret dulu, terus belanja air. Kalau makanan sih masih ada spaghetti, cuman proteinnya nih ayamnya nggak ada, ada telur doang. Gak tahu deh, mudah-mudahan bisa diolah ntar. Tadinya ada satu tempat pemberhentian di situ ada jual ayam, cuman nggak tahu kenapa tadi tutup pas gue lihat di maps. Ntar kita lihat lagi deh update-nya. Nah, lanjut lagi perjalanan gue menuju Pangalengan. Di sepanjang jalan udah ada pemukiman warga, tapi nggak jarang juga lewat hutan-hutan. Di sini kita harus ekstra hati-hati, khususnya ketika hujan, karena katanya daerah sini rawan longsor. Beberapa spot yang gue lewati pun banyak terlihat ada bekas longsorannya. Jalan awal dari arah pantai selatan menuju Pangalengan ini agak bergelombang dan kadang juga berlubang. Gak sebagus akses yang dari arah Ciwidey. Gue bisa tebak kalau gue udah masuk area Pangalengan ketika gue menemukan aspal udah mulai mulus. Belokan-belokan di sini bikin susah nahan untuk gak cornering. Fun banget deh riding di sini. Tapi ingat, tetap jaga adab ketika berkendara dan safety first. Harus tetap hati-hati karena pemandangannya di sini luar biasa. Perkebunan teh, apalagi udah mulai senja, yang bikin cahayanya itu wah indah banget. Hawanya juga yang sejuk, bisa bikin lo hilang fokus berkendara. Ada baiknya lo berhenti dulu aja kalau pengen menikmati pemandangannya. Perkebunan teh yang diterangi cahaya senja, keindahannya benar-benar bikin takjub dan bikin betah ada di sini. Masya Allah ya.
Mana pas lagi sunset lagi kan. Wih, golden hour. Cahayanya cakep. Ini sih gak berhenti sayang ini. Tapi di mana mau berhentinya ya? Situ kayaknya tuh enak lah. Situ tuh. Perkebunan teh. Luas banget. Tadi kita dari tadi muterin pegunungan ini nih, perbukitan ini. Masya Allah. Gak tahan dan berhenti. Asli ini mah. Cakep. Sekarang kita sudah mau sampai ke datar Venus Camp-nya nih. Waktu udah nunjukin jam 4. Jam 4-an. Nah, mudah-mudahan wih, cerah banget ya. Mudah-mudahan gak badai. Kemarin malam tuh cakep banget tuh, Masya Allah. Di sini juga gak kalah view-nya. Cakep. Datar Venus Camp. Nah, ini dia. Ini dia. Katanya 100 meter. Wih, ini off-road, man. Ini kalau hujan licin sih kayaknya. Untung enggak. Masya Allah. Tuh. Lihat tuh Patchwood. Lihat tuh Venus. Itu dia tempat kita camp. Jalanannya makadam. Habis tadi mulus makadam. Nah, ada gugup. Gak apa-apa. Kalau ada dia insya Allah masalah ular lebih aman. Oh, Regis di mana ya teh? Iya, camping. Sendiri aja? Iya. Motor boleh dibawa ke sana kan ya? Iya. Di situ ya? Iya. 40 ya? Ini 40.000 masuknya. Oke, sekarang kita milih spot. Kita lihat dulu. Ini Masya Allah ini. Wah, ini dia toilet. Oke, di sini toilet. Kita jangan jauh-jauh deh. Ini ada tulisan apa tapi nih? Dilarang bawa minum miras. Cakep. Batas pengeras suara jam 10. Ntar nggak usah boleh sekalian, baru perfect. Update. Oke, setupnya udah jadi, kurang lebih sama lah ya. Cuma kali ini kita tie outnya ke pohon karena di sini banyak pohon. Asik. Kita bikin model pro trail. Nah, aku tidur begini lagi nih. Ceritanya pengen ngeliat alam. Terus di sini ada jual kayu bakar. Ini 30.000 kalau nggak salah. Dapat segini nih banyak. Terus dibonusin ini. Dibonusin firewood. Wih, fire starter nih. Gue belum pernah pakai sini. Nah, kita coba nih. Katanya sih bagus buat mulai api. Tapi ini gede banget nih jadinya. Jadi nanti kita perlu belah-belah lagi. Tapi nanti kalau udah malam. Sekarang kita ngaso dulu. Berhasil masak spaghetti yang harusnya buat kemarin, tapi udah kenyangan sama ayam. Sekarang malam ini makan spaghetti sama telur. Kita ngabisin waktu dengan ngetreatment kayu-kayu ini supaya bisa sampai semalaman gitu. Dikecilin biar apinya gak gede-gede banget. Suasana datar Venus Camp yang dingin ditambah suara serangga penghuni hutan pinus bikin gue gak sabar buat tidur melepas lelah perjalanan hari ini. Kadang kita gak sadar ketika di rumah kita punya kemudahan-kemudahan yang kita gak punya ketika camping atau touring. Aktivitas camping gini bikin gue makin bersyukur atas apa yang Allah udah kasih, juga atas keindahan alam. Suasananya yang memanjakan banget, bener-bener nikmat yang luar biasa yang Allah kasih buat kita. Oke, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 4:40. Udah subuh ya. 4:58. Udah subuh. Tadi udah sholat subuh. Terus dingin banget. Bener deh.
Gue lagi masak air panas buat diminum sama bikin kopi. Sama nih api unggun buat ngebantu manasin badan. Sarung tangan ketinggalan di luar cuy, kehujanan. Jadi kita angin-anginin pakai api unggun biar nggak basah-basah banget pas pulang. Overall ini setup masih worth it nih. Tadi agak hujan dikit gerimis, tapi nggak ada bocor sama sekali. Bahkan yang gue kaget nggak ada kondensasi sama sekali. Luar biasa. Wih, matahari udah mulai terbit. Sekarang waktu nunjukin jam 5.50. Hawanya sejuk banget. Udah bikin kopi plus madu. Ini juara nih, wajib nih bawa nih biar gak sakit-sakitan di jalan. Makanya gue kalau makan sarapan cuman pakai kurma, terus makannya dikit, gak masuk angin insya Allah. Karena pegangan sama ini nih madu. Rasul bilang kan madu ini obat. Plus kurma 7 butir. Jadi menghindari lu dari racun sesuai hadis. Sejauh ini sih sehat-sehat aja alhamdulillah. Yang jelas kalau gue di jalan tuh malah menghindari jajanan-jajanan makanan yang kurang jelas cara pembuatannya ya, supaya nggak begah, nggak malah jadi sakit. Karena kita jaga kesehatan bro. Gimana kita mau nikmatin kayak gini nih kalau kita ngerasa nggak enak badannya nggak? Masya Allah, ini nikmatnya jadi musafir nih. Ini mah asli dah. Kalau nggak kangen bini gue nggak pulang ini. Ya, kita lihat dikit yuk tenda yuk. Nah ini tenda nih. Jadi semalam agak hujan tuh, yang lu bisa lihat tuh. Kita ketolong karena ada pohon dulu, nggak langsung turun hujannya. Tapi ternyata yang gue kaget di sini nggak kondensasi, masya Allah. Jadi yang setup road trail ini memang dia agak sempit, terus ngondoy, tapi dia plusnya nggak ada kondensasi, jadi bener-bener gak ngembun sama sekali. Coba lihat ya. Padahal ini Pangalengan terus hujan gitu, logikanya kan harusnya ngembun banyak. Nggak ada embun, nggak ada embun. Cuman hawa lembab, hawa dingin dari luar itu kena di sini. Kalau lu pegang dingin gitu, tapi nggak ada air netes ke bawah, biar bisa tetap aman gitu ya, tidur langsung ke tanah. Nah ini dia nih, ground sheet. Ini nih footprint tenda. Cari yang sesuai ukuran setupnya. Terus pakai aluminium. Terus abis itu ini kasur angin ya kan. Abis itu baru sleeping bag. Tergantung kebutuhan. Kalau lu ngecamp di tempat yang agak dingin pakai sleeping bag yang tebel. Kalau yang tempatnya kurang dingin, yang agak panas pakai yang tipis sleeping bagnya. Ya sesuaiin aja sesuai spek sleeping bag ya. Ya gini overall sih. Jadi kaki di situ masuk aman. Cuman memang kalau mau masuk harus dibukanya begini. Kalau belum terbiasa mungkin agak ribet. Tapi buat gue sih lebih simple kayak gini. Jadi langsung bet gelar selesai. Gitu. Kita ngabisin kayu bakar dulu deh. Sambil menikmati kopi. Masya Allah. Ya kan. Jadi gue harus ngejaga suhunya. Salah satu caranya ini. Walaupun sebenarnya kalau nggak pakai ini juga aman. Api unggun tuh lebih ngelindungin dari hewan liar, misalnya kayak ular gitu, supaya kita nggak kedatangan tamu malam-malam kan mau tidur. Ya, gue mau nikmatin kopi dulu. Nanti kita lanjut lagi. Cus. Udah jadi nih, ini dia nih. Scrambled egg ala-ala anak motor banget ya kak. Gak karuan, tapi ini gizinya mantap nih. 3 telur. 3 telur tuh berapa ya proteinnya? Lupa lagi. Kayak sih sekitar 40-an atau 50.
perlu nih protein. Jangan sampai sehari kurang protein, biar tetap kuat di jalan, ya kak. Kalau buat ya udah gitu aja deh ya. Oke, update. Jadi ada drama lagi. Tadi gue tuh lagi foto-foto Romo, lagi keliling-keliling, wis foto-foto, motor jalan lancar. Terus gue nyadar si stop lamp belakang gak nyala, karena orang Yamahanya masang giniannya nih gak bener gitu. Jadi ada yang copot satu. Nah gue coba benerin gak bisa-bisa kan, karena alatnya gak ada gitu yang buat masukin kayak gini-giniannya nih. Akhirnya gue cabut. Pas gue benerin, qadarullah koslet, sikringnya putus. Ternyata bukan dari sikring ini. Udah gue cek semuanya nih, sikring-sikring bagian sini, yang sikring di kotak kecil aman semua. Sikring yang putus adalah sikring yang gak gue bawa. Mana tadi sikringnya? Aduh, bahkan nah ini dia nih. Sikring ini, sikring 30. Gue gak ekspektasi nih bakal putus, padahal gue udah bawa sikring serep tuh banyak banget, cuman gak ada yang 30. Sekarang gue harus gak tahu nih, minjem motor sama mamang campingnya, atau gue jalan kaki, atau gue naik gojek kalau ada, cari bengkel, mudah-mudahan ketemu. Yuk. Jadi tadi dibantuin sama mamangnya, baik banget mamangnya, mau nganterin karena bengkelnya lumayan jauh. Kalau jalan kaki tuh balik-balik bisa kurus. Jadi ini sikringnya, sikring 30. Mudah-mudahan bener itu doang masalahnya, jangan ada lagi masalah lagi ya. Mau akhirnya drama teratasi. Romo nyala lagi, tapi tetap si stop lampnya agak error, nyalanya gitu doang. Terus kalau direm baru nyala. Nggak tahu ini apanya. Pusing. Oke, update. Kayak yang tadi dilihat, akhirnya Romo udah bisa nyala lagi. Alhamdulillah. Jadi ternyata masalahnya bukan ada di port yang dipasang sama si mekanik Yamahanya, tapi emang si lampunya ini yang di belakang, lampu stop lampnya, dia kemasukan air. Karena gue kan gak pakai spakbor tuh yang di bagian situ, jadi dia kemasukan air. Karena gue nggak pakai silen lagi, tadinya emang gue pengen niat pakein silen supaya nggak kemasukan air, jadi dia koslet di situ. Nah setelah dia koslet, terus putus tuh lampunya yang untuk idle. Karena lampu idlenya putus, gue pikir portnya yang bermasalah, tapi ternyata bukan portnya yang bermasalah, melainkan emang lampunya itu sendiri. Nah jadi sekarang udah dibalikin ke normal. Sikringnya tadi yang putus juga udah, sikringnya yang putus tadi udah gue balikin juga, udah gue cari tadi. Alhamdulillah mamangnya baik ya. Terus abis itu sekarang motor ini udah bisa jalan. Pelajarannya adalah kalau ada problem yang nggak terlalu penting gitu, jangan dibenerin di tempat sepi kayak gini. Wah susah ini kalau di sini. Kalau mau benerin cari bengkel aja mendingan, atau cari tempat yang ramai bengkel, baru lu benerin sendiri. Tadinya gue pikir sepele ini, jadi gue sok-sokan kan campsite mekanik gitu, malah trouble. Nah sekarang udah mendidih nih spagettinya, kecilin dulu. Sekarang gue mau makan dulu. Habis makan kita bungkus-bungkus semua, baru nanti gue update lagi. Oke, jadi kita baru keluar dari tempat camping groundnya setelah banyak drama.
Tadi gue gak ngerti tuh, tiba-tiba lampu remnya nyala lagi. Gak tahu deh itu. Gak tahu kenapa. Mudah-mudahan sih gak ada drama-dramaan lagi dah. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan terlalu perfeksionis lah. Karena tadi sebenarnya nggak mesti itu kejadian kalau misalkan gue gak bongkar dan gue bisa pulang lebih cepat. Sekarang akhirnya gue jadi pulang lebih lambat kan. Ya, dan persiapan yang mateng itu belum tentu cukup. Gue udah bersiap sematang mungkin yang gue tahu, yang gue bisa, ternyata masih tetap ada yang kurang. Perjalanan ini udah jadi hadiah yang sangat mewah yang gue dapatkan. Dari mulai motorannya, keindahan alamnya, sampai trouble-troublenya juga. Alhamdulillah gue bisa menyelesaikan perjalanan ini sampai kembali ke rumah dengan selamat. Setiap perjalanan itu selalu bikin cerita yang spesial buat gue. Dan kali ini gue makin menyadari bahwa dunia itu bukan sebatas kota gue aja. Masih banyak banget tempat indah yang menunggu untuk dijelajahi. Gue tutup dulu video gue kali ini. Gue Alim. Assalamualaikum. Peace.